Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Dibacain Berita. Beritanya mau dibacain, kita persilahkan Bung Kameramen bacain beritanya. Baik Bung Alfian, kali ini saya akan baca dari Instagram dan mix lah ya dengan Twitternya Pak Novel Baswedan, Bung Alfian. Jadi ini terkait KPK menyebut ya kalau masyarakat mau cari Harun Masiku pakai biaya sendiri. Nah baik Bung Alfian, kita masuk dulu dalam kalimatnya Pak Novel. Ini 24 Mei 2022. Pada 2020 saya dan kawan-kawan menangkap 2 buronan. Salah satunya mantan sekretaris MA. Untuk bisa menangkap buronan tersebut butuh kesungguhan dan kerja keras. Beberapa tempat digeledah. Hal itu tidak terjadi pada pencarian Harun Masiku yang justru minta masyarakat mencari dengan biaya sendiri. Kasus Harun Masiku ini diduga melibatkan petinggi partai tertentu. Waduh. Warnanya apa tuh? Pencarian terhadap Harun Masiku saya yakin tidak dilakukan kecuali hanya sekedarnya saja. Apakah ada kaitannya? Hanya Firly yang tahu. Nah, Bung Alfian, lanjut sedikit. Terkait dengan buronan Harun Masiku, ada yang bertanya kenapa ketika kami di KPK tidak ditangkap saja tuh Harun Masiku, dan sekarang kami malah mengkritik Firly. Walaupun sebenarnya semua sudah terungkap di media selama ini, tapi bagus juga bila digambarkan agar jelas berikut penjelasannya. Baik Bung Alfian, sebelum kita lanjut pada poin-poin yang beliau sampaikan, apa nih respon Bung Alfian terhadap kata pakai biaya sendiri saja? Nah ini kan aneh Bung Alfian. Satu sisi mereka dibiayai oleh negara, tapi nggak sebecus itu Bung Alfian. Gimana? Situasi itu juga ditumpangi oleh pandangan Pak Firly yang mengatakan bahwasanya Harun Masiku nggak bisa tidur. Nah, ini kan juga lucu. Betul. Kenapa harus orang yang harusnya mengejar penjahat malah mengkhawatirkan penjahat yang dikejar nggak bisa tidur? Sebenarnya nggak bisa tidur penjahatnya, apa yang mau ngejar penjahat? Gitu. Ini menarik ya. Saya pikir ini jadi catatan khusus yang mungkin sempat berkembang ya dalam beberapa berita-berita yang berhubungan dengan kasus Harun Masiku ini. Jadi yang jelas persoalan ini persoalan yang di depan mata sebetulnya. Betul. Barangnya ada, orangnya ada, tinggal ditangkap. Ya, karena itu kan fungsi daripada langkah berikutnya kan. Karena memang dia sudah masuk DPO sebetulnya kan. Harun Masiku itu sudah DPO dan itu harus disikapi secara kepatutan dalam sebuah prosedur dari proses yang lazim selama ini dipakai. Begitu Bung Kameramen. Menarik Bung Alfian. Baik Bung Alfian, saya lanjutkan. Setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi masalah. Pada saat tim KPK melakukan OTT terhadap kasus tersebut, tim KPK diintimidasi oleh tertentu yang pasti nggak mungkin lah bukan penegak hukum. Dan Firly dan kawan-kawan saat itu diam saja. Ini kata Pak Novel Bung Alfian. 2. Tim yang melakukan penangkapan tersebut dilarang untuk melakukan penyidikan. Barangkali karena dianggap tidak bisa dikendalikan. Sekarang orang-orang tersebut telah sukses disingkirkan oleh Firly lewat TWK. Mungkin Bung Alfian masih ingat ya. Kasus Harun Masiku ini diduga melibatkan petinggi partai tertentu. Pencarian terhadap Harun Masiku saya yakin tidak dilakukan kecuali hanya sekedarnya. Ini masih yang tadi. Nah ini yang terakhir Bung Alfian, yang ketiga. Tim KPK yang berhasil melakukan OTT tersebut justru diberi sanksi. 1 anggota Polri dikembalikan walaupun tak berhasil, 1 dari Kejaksaan dikembalikan, dan beberapa pegawai Dumas dipindah tugaskan oleh Firly. Beberapa lainnya disingkirkan dengan proses TWK. Waduh Bung Alfian, ini kecurangan, kezoliman, kebejatan di depan mata kita Bung Alfian. Ini bagaimana respon Bung Alfian? Ya kan ini kan rangkaian panjang ya. Yang namanya penanganan di KPK ini kan proses pelumpuhan langkah, pelumpuhan prosedur, dan peruntuhan mental sekaligus mengganti orang-orang yang sebenarnya punya otoritas. Nah, jadi kembali kepada persoalan apa yang sedang dibicarakan ini, bahwa ini sebagai bentuk penampakan daripada sebuah kekonyolan dalam mengelola persoalan hukum, di mana penjahatnya sudah jelas, tapi orang yang bertugas menangkap penjahat tidak boleh bekerja, dan kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan sikap yang
yang sebenarnya menunjukkan demoralitas atau proses amoral secara proses hukum. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang sedang kita bicarakan ini menjadi penting bahwa orang yang bernama Harun Masiku adalah salah satu sosok yang sebetulnya tidak jauh dari tempat di mana mereka bertugas dan mudah dijangkau, dan persoalan ini akan menjadi persoalan yang sederhana sebagai sebuah tindakan penegakan hukum atau law enforcement yang membuat kita masyarakat luas menjadi tenang dan lega bahwa orang ini memang ada di posisi sebagai orang yang mendapatkan penanganan yang sama dengan orang-orang lain dengan kelakuan yang juga dianggap merupakan sebuah tindakan kriminal atau tindakan yang bersamaan dengan kasus-kasus yang sedang dibicarakan ini. Iya, Bung Alfian. Artinya, saya melihat dari pemaparan Bung Alfian, penjahat-penjahat ini sekarang mereka punya otoritas, punya senjata, punya ya macam-macam lah Bung Alfian. Saya juga kaget gitu Bung Alfian. Nah, artinya saya lihat ada orang-orang jujur sebetulnya masih banyak Bung Alfian di instansi-instansi, tapi justru mereka malah disingkirkan dengan istilah TWK Bung Alfian. Nah Bung Alfian, fenomena TWK ini bisa menjadi cara untuk menyingkirkan orang-orang baik. Pertanyaan saya Bung Alfian, mungkin ini untuk sesi di akhir dibacain berita kali ini. Bisa jadi nggak TWK ini juga diterapkan di instansi-instansi lain yang akan menggeser orang-orang jujur di instansi lain Bung Alfian? Iya. Saya jawab dulu pernyataan tadi, bukan hanya mungkin, dia menjadi SOP, menjadi standar operasional pelaksanaan daripada upaya-upaya untuk agar kerja-kerja yang mismatch, kerja-kerja yang ngawur, kerja-kerja yang penuh dengan keculasan itu tidak mendapatkan pengontrolan yang sepatutnya. Nah, kembali kepada KPK, memang KPK ini kan sebenarnya ada 75 orang. Iya. Ya, orang-orang yang punya kemampuan seperti itu, di antara yang cukup punya kemampuan dan keberanian serta ketangguhan secara kerja namanya Bapak Harun Ar-Rasyid. Yeah. Nah, Harun Ar-Rasyid ini sebenarnya dari awal dia orang yang mendapatkan amanat untuk menangani kasus Harun Masiku. Yeah. Nah, kemudian dia diberhentikan, tidak boleh berlanjut, tidak boleh menyidik dan seterusnya. Ini merupakan sebuah kabar yang resmi keluar dari mulut beliau dalam beberapa event baik di televisi maupun di media-media yang memang beliau secara meyakinkan menyampaikan pandangan itu. Nah, jadi artinya memang hal-hal yang berhubungan dengan pembicaraan masalah ini, kita berada pada sebuah hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Betul. Karena kecurangan menjadi sesuatu yang ditampilkan dengan penampakan yang begitu wajar dan besar-besaran. Sementara persoalan-persoalan yang belum jelas, dia dipersoalkan dengan cara-cara yang seolah-olah begitu booming, yang akibatnya membuat kita tidak bisa melihat mana persoalan yang krusial, mana persoalan yang bukan persoalan, mana persoalan yang merupakan potensi dari persoalan tersebut, atau efek persoalan tersebut. Ya, inilah yang bisa disampaikan dalam acara Dibacain Berita kali ini. Sekian untuk kita berjumpa di Bacain Berita yang akan datang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.